Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Jumat Legi ya, dimanapun Anda berada. Menanggapi komentar saudara kita, cari nafkah sambil kemerungsung, biaya untuk hidup dan bayar hutang ya. Hutang itu adalah riba ya. Hutang di bank, di koperasi ya, itu adalah riba. Jadi kalau Anda terjebak hutang, otomatis Anda sedang dihukum Tuhan. Loh ya, sedang dihukum Tuhan. Anda hutang karena ada masalah yang harus Anda selesaikan. Kan seperti itu. Anda hutang karena ada masalah yang harus Anda selesaikan. Anda kena hutang, ada masalah yang harus Anda selesaikan. Tapi cara menyelesaikan masalah Anda dengan Anda berhutang, itu sama saja dengan melawan Tuhan. Jadi mengalihkan masalah dengan manusia, Anda alihkan melawan Tuhan dengan melanggar perintah Tuhan untuk menjauhi riba, untuk tidak melakukan praktek riba. Akhirnya apa? Hidup Anda masalah dong. Ya, jadi kalau Anda katakanlah tirakat, laku, ya, kehidupan Anda masih ada hutang, maka sebaiknya laku yang harus Anda lakukan adalah tobat, istighfar. Jadi Anda harus banyak tobat ya. Ya, kalau Anda tidak banyak tobat ya, bagaimana Tuhan akan mengampuni akan menyelesaikan masalah Anda? Ya tidak bisa ya. Jadi Anda harus tobat dulu, ditobati. Tuhan, ampunilah dosa saya. Anda punya aset dolen, punya motor luruh dolen sih jika nyaur utang. Nah, pokoknya tobat, hijrah. Ya. Ketika Anda bisa melakukan semacam itu, maka Tuhan akan mengampuni dosa Anda. Nah, kalau Tuhan sudah mengampuni dosa Anda, maka pintu rezeki itu akan terbuka. Ya. Jadi rumusnya ada di situ ya. Bagaimana kita ini katakanlah supaya tidak kemerungsung ya, ketika kita ibadah, ketika kita tirakat, supaya kita tidak kemerungsung mikirnya dunia, itu bagaimana? Ya, Sayyidina Ali pernah berkata, ya, ibadahlah seolah-olah Anda besok mati. Ya, beribadahlah seolah-olah Anda itu besok mati. Bekerjalah seolah-olah Anda hidup selamanya. Jadi dua porsi ini, dua sisi ini bisa Anda terapkan, bisa Anda aplikasikan di dalam kehidupan Anda. Artinya Anda harus bisa meletakkan sesuatu itu pada tempatnya. Ya lek wae kerja ya kerja. Lek wae ngibadah tirakat deken. Ya. Jadi caranya seperti itu. Kita harus punya tindakan seperti itu. Kita harus punya pola pikir semacam itu. Nah, kalau Anda tidak memiliki tindakan semacam itu, tidak memiliki pola pikir semacam itu, dari mana ya, Anda mau bisa sukses? Dari mana Anda mau bisa jaya? Ya, ya tidak akan bisa gitu ya. Jadi teman-teman Jumat Legi ya, kita bekerja, kita ibadah, kita tirakat, tapi si kemerungsung mikir no dunya, ya itu tidak akan berhasil, tidak akan terkabul, sampai kiamat tidak akan terkabul. Ya tetap Anda mendapat pahala, mendapatkan, tapi terkabulnya hajat Anda sesuai dengan permintaan Anda, tidak akan terkabul. Kenapa? Kemerungsung tadi. Ya dunia itu ketika semakin kita kejar, itu akan semakin menjauh. Ya. Jadi dunia itu semakin kita kejar, semakin menjauh. Itu rumusnya seperti itu. Coba Anda pikirkan. Pernah Anda mengalami kondisi tahu beruper malah tidak oleh. Giliran saya tak tinggal malah nguper, malah dapat banyak. Nah itulah kondisi dunia itu seperti itu. Jadi obsesi kita ini akan menjadi penghalang. Ya. Akan menjadi penghalang untuk dikabulkan doa kita.
Jadi ketika Anda tirakat, ya, fokus terhadap laku yang Anda kerjakan. Ya, nikmati, fokus di dalam proses sampai benar-benar Anda ini berhasil. Ya, itu yang harus Anda lakukan. Ya, fokus di dalam proses sampai benar-benar Anda berhasil. Ya pasti berhasil gitu ya. Pasti nanti Anda akan berhasil. Ya, katakanlah sebulan belum dikabulkan, 2 bulan dikabulkan, sampai Anda ini bisa larut. Ya, sampai Anda bisa larut di dalam proses ketika Anda berdoa, ketika Anda tirakat. Ya kuncinya gini teman-teman ya, berdoalah setelah Anda tirakat. Jangan berdoa setelah Anda ibadah wajib Anda, jangan. Ya, karena itu adalah hak Tuhan atas diri Anda. Itu adalah kewajiban Anda kepada Tuhan. Jangan dikotori. Ya. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan hasil yang maksimal, maka yang Anda harus lakukan adalah tirakat dulu baru minta. Puji dulu baru minta. Gitu ya. Jangan minta baru dipuji. Nah, kita ini berhadapan dengan Tuhan. Ya. Kita berhadapan dengan Tuhan. Maka yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita memposisikan diri sebagai hamba. Bagaimana memposisikan diri kita sebagai hamba Tuhan. Ya. Nah, ketika Anda bisa melakukan semacam ini, maka saya yakin akan berhasil. Ya. Nanti Anda akan berhasil. Dengan sendirinya pasti akan berhasil. Soal lama tidaknya tergantung dari kesungguhan Anda. Ya, sulit ya memang teman-teman ya. Sulit ketika kita memiliki beban. Ya. Memang sulit kita itu ketika kita itu memiliki beban. Ya, beban apa? Ya. Beban duniawi. Kita harus bisa memisahkan itu gitu. Ini sama halnya dengan kita memisahkan pikiran ya. Kita memisahkan pikiran, kita memisahkan perasaan ya. Dua sisi di dalam hidup kita itu ketika kita bisa mengendalikan ya, saya rasa akan mudah ya, untuk Anda berhasil. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan kali ini ya bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.